Pemirsa, tahukah Anda ada 4 macam mati jahiliyah dalam ketentuan Islam? Ini penting sekali untuk diketahui karena berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Simak penjelasan berikut. Mati jahiliyah adalah matinya orang pada zaman jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan sesat atau menyimpang dari petunjuk Islam. Serupa dengan pengertian hukum jahiliyah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Hukum jahiliyah adalah hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah, yaitu hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari hukum Islam. Ada 4 macam mati jahiliyah dalam ketentuan Islam, yaitu sebagai berikut. Mati jahiliyah yang pertama, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat atau janji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau penguasa kaum muslim, selaku imam atau pemimpin bagi jamaah kaum muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan kepada khalifah, maka pada hari kiamat ia akan menghadap Allah tanpa ada alasan yang membelanya. Dan barang siapa mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada khalifah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Perlu saya tegaskan bahwa khalifah adalah penguasa atau pemerintah kaum muslim yang sah sesuai syariat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan penguasa dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep nation state atau negara bangsa bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat 13, di mana dalam kedua ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din atau sistem Islam dengan berjamaah atau bersatu dan melarang mereka berpecah belah. Sedangkan konsep nation state atau negara bangsa justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam negara bangsa atau nasionalisme adalah batil atau tidak sah secara syariat Islam. Mati jahiliyah yang kedua, barang siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan atau keluar dari al-jamaah, yaitu jamaah kaum muslim dan imam mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Darimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, serta Imam Muslim, Imam Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ra'a min amiri syai'an fakariyahu falyasbir, fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar, sebab tidaklah seseorang meninggalkan al-jamaah sejauh 1 jengkal, lantas ia mati, melainkan matinya seperti mati jahiliyah. Perlu saya jelaskan bahwa al-jamaah atau jamaah kaum muslim dan imam mereka adalah khilafah, karena khalifah adalah imam atau pemimpin bagi jamaah kaum muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam 2 hadis sahih berikut yang maknanya sama. Hadis yang pertama memakai kata khalifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Awanah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma." Apabila ada 2 khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Sedangkan hadis yang kedua memakai kata imam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. "Wa man baya'a imaman fa'atau safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a, fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar." Barang siapa membaiat seorang imam, memberinya uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya semampu mungkin. Namun jika ada orang lain yang menyaingnya,
maka penggalah leher orang lain itu. Mati jahiliyah yang ketiga, barang siapa yang mati karena mengajak pada kebangsaan atau kesukuan, atau membela kebangsaan atau kesukuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, serta Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qutila tahta rayatin aimiyatin yad'u asabiyatan aw yansura asabiyatan faqutlatun jahiliyah. Barang siapa yang terbunuh di bawah bendera fanatisme buta yang mengajak pada kebangsaan atau membela kebangsaan, maka matinya adalah mati jahiliyah. Perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan royatin aimiyatin atau bendera buta adalah bendera atau simbol yang mengajak pada fanatisme buta terhadap kebangsaan, kesukuan, kelompok, atau golongan tertentu, bukan mengajak pada kebenaran atau din Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan asobiatan adalah fanatisme kelompok, kesukuan, rasial, atau nasionalisme sempit yang mengabaikan kebenaran dan keadilan. Mati jahiliyah yang keempat, barang siapa yang mati setelah meminum khamr atau minuman memabukkan dan khamr masih ada di dalam perutnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Tabrani dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, al-khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Khamr adalah induk segala kejahatan. Siapapun yang meminumnya, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia mati saat khamr masih ada di dalam perutnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Perlu saya jelaskan bahwa khamr adalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun narkoba, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Itulah 4 macam mati jahiliyah dalam ketentuan Islam. Dengan mengetahui keempat macam mati jahiliyah tersebut, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kematian jahiliyah